Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul aliran fluida dalam transfusi darah atau infus ke dalam pembuluh darah. Kelompok 6 beranggotakan Galuh Gunita, Mutamimah, Frida Arisna Bayundari, dan Dami Rahmatarjo. Tujuan praktikum itu mengetahui massa jenis fluida, laju volume fluida, dan koefisien viskositas fluida dalam transfusi darah atau infus. Dasar teori kita ambil yang poin-poin yang kita anggap penting saja, seperti pengertian viskositas fluida dalam zat cair adalah gesekan yang ditimbulkan oleh fluida yang bergerak atau benda padat yang bergerak dalam fluida. Biasanya gesekan ini biasanya juga disebut sebagai derajat kekentalan zat cair. Jadi, semakin besar viskositas zat cair atau kekentalan dari zat cair tersebut, maka semakin susah benda padat bergerak di dalam zat cair tersebut. Viskositas dalam zat cair yang berperan adalah gaya kohesi antar partikel zat cair dari Martoharsono 2006. Lalu hukum Poiseuille yang menyatakan bahwa cairan mengalir melalui suatu pipa akan berbanding langsung dengan penurunan tekanan sepanjang pipa dan pangkat 4 jari-jari pipa. Ginting 2011. Nah, berikut rumus dari hukumnya. Ini jika suatu fluida mengalir mulus dalam suatu pembuluh sepanjang L dan jari-jari sepanjang R, maka debitnya adalah D sama dengan Pi R kuadrat P1 min P2 8 L. Nah, dari hukum tersebut kita bisa mengambil beberapa kesimpulan bahwa debit atau D besar atau volume aliran per waktu berbanding lurus dengan 4 jari-jari kapal. Lalu debit juga berbanding lurus dengan selisih tekanan fluida, debit berbanding terbalik dengan viskositas fluida, dan debit juga berbanding terbalik dengan panjang kapal suatu viskositas. Nah, dalam praktikum ini kita nanti akan membuktikan apakah benar dari dasar teori ini sesuai dengan praktikum yang telah kita laksanakan. Viskositas fluida dapat diganti-ganti dengan mengganti konsentrasi larutan fluida. Nah, ini juga sebagai acuan kita juga menggunakan kegiatan ini sebagai perbandingan antar larutan yang mempunyai konsentrasi yang berbeda. Lanjut, alat dan bahan. Alat yang kita gunakan adalah penggaris, statif, glass beaker, stopwatch, neraca analitik, kantung plus selang infus. Bahan yang digunakan ada air dan garam sebagai pembeda konsentrasi. Nah, prosedur percobaannya pertama memasang jarum selang pada botol atau kantung fluidanya, menggantung botol atau kantung fluida pada ketinggian tertentu, menimbang gelas ukur kosong yang akan digunakan, mengukur panjang jarum diameter lubangnya. Dalam percobaan ini lubang sudah ditentukan dalam diktat petunjuk praktikum, yaitu 0,5 mm. Lalu memasukkan jarum ke dalam gelas ukur kosong, mencatat ketinggian permukaan fluida dalam botol atau kantong fluida terhadap lubang jarum, membuka penjepit
putar perlahan-lahan agar fluida keluar dari lubang jarum tetes demi tetes. Dalam perbandingan kali ini juga sudah diterangkan dalam diktat petunjuk praktikum bahwa 15 tetes kira-kira akan setara dengan 1 ml air. Mencatat waktu yang diperlukan untuk memperoleh fluida dengan volume tertentu, kemudian mencatat waktu fluida dalam gelas ukur. Lalu menimbang gelas ukur yang berisi fluida sehingga massa fluida dapat dihitung. Nah, berikut data hasilnya. Dalam kegiatan kali ini juga kita terangkan bahwa kita menggunakan dua variasi sebagai pembedanya. Variasi yang pertama kita menggunakan ketinggian. Ketinggian dengan variasi 80 cm, 110 cm, dan 140 cm. Volume fluidanya kita ukur tetap, kita hasilkan 100 ml, lalu kita menghitung waktunya seberapa lama waktu fluida itu untuk memperoleh 100 ml volume fluida. Nah, massa fluida kita timbang 100 ml terus banding dengan 90,6 gram. Nah, waktu yang dihasilkan dengan ketinggian 80 cm itu 738 second atau 738 detik, lalu 110 cm itu waktunya 204 second. Dengan ketinggian 140 kita menghasilkan 162 second. Lalu kegiatan kedua ada variasi konsentrasi. Konsentrasi yang kita gunakan 0 molar, 0 mol, 1,025 molar, dan 1,709. Nah, dalam pembuatan konsentrasi cairan ini kita juga menggunakan garam sebagai pembedanya atau pembeda konsentrasinya. Ketinggiannya kita dalam variasi konsentrasi, ketinggiannya kita gunakan ketinggian yang sama, yaitu 120 cm. Volume fluida yang dihasilkan juga sama dengan variasi ketinggian, yaitu 100 ml. Waktu yang dihasilkan yaitu dalam 0 konsentrasi 0 itu 169, konsentrasi 1,0025 yaitu 200 second, dan konsentrasi 1,709 itu 210 second. Massa fluidanya masing-masing juga berbeda karena air tersebut kita tambah dengan garam. Lalu panjang jarum suntik yang kita gunakan L yaitu sama dengan 3 cm, dan jari-jari jarum seperti yang di diktat petunjuk praktikum 0,5 mm. Nah, berikut analisis dan pembahasan. Seperti yang tadi dijelaskan di data hasil, bahwa kegiatan kali ini kita menggunakan dua kegiatan dengan perbedaan variasi ketinggian dan variasi konsentrasi. Dalam perhitungan konsentrasi, perhatikan menggunakan skill keterampilannya membuat larutan dalam konsentrasi dengan menggunakan rumus molaritas, yaitu M gram garam per mr garam kali volume air per 1000 ml. Yang pertama, kegiatan menghitung massa jenis. Massa jenis adalah pengukuran massa zat setiap satuan volume zat tersebut, sehingga dapat dirumuskan bahwa Rho sama dengan M per V. Dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa massa jenis zat berbanding lurus dengan massa zat
itu sendiri, dan massa jenis Z berbanding terbalik dengan volume Z itu sendiri. Lalu hasil dari perhitungannya menghasilkan hasil sebagai berikut. Dari variasi ketinggian, massa jenisnya itu sama semua, karena dapat kita ketahui bahwa massa yang digunakan sama semua, volumenya juga sama, jadi hasil dari massa jenis yang kita hitung juga menghasilkan hasil yang sama, yaitu 0,906 gram per mili. Lalu dari variasi konsentrasi, hasil dari massa jenisnya yaitu 0,906 yang dari konsentrasi 0, lalu 0,987 dari konsentrasi 1,025, lalu 0,981 gram per mili dari konsentrasi 1,709 molar. Perbedaan ini terjadi dikarenakan dalam konsentrasi yang semakin tinggi, maka massa jenisnya juga akan semakin berat, karena memang dalam konsentrasi yang tinggi terpengaruh dengan massa dari massa dari zat tersebut juga akan semakin meningkat. Contohnya dalam kegiatan kali ini, karena airnya yang kita tambahkan dengan garam, maka otomatis massanya juga akan semakin meningkat. Apabila dari hasil perhitungan dapat disimpulkan hasil sudah sesuai dengan teori yang ada. Yang pertama, pada variasi ketinggian hasilnya sama semua seperti tadi, karena massa dan volume zat yang terhitung besarnya sama. Lalu kesimpulan yang kedua, pada variasi konsentrasi hasilnya semakin meningkat karena massa juga semakin meningkat sesuai teori bahwa sesuai teori di rumus yang di depan itu, karena massa Z berbanding lurus dengan massa jenis Z itu berbanding lurus dengan massa suatu zat tersebut. Lalu sedangkan massa zat yang semakin meningkat disebabkan oleh nilai konsentrasi zat yang berbanding lurus dengan massa zat tersebut. Lalu perhitungan yang kedua, kita menghitung laju fluida. Laju fluida adalah volume fluida yang melewati suatu titik per satuan waktu. Dapat kita garis bawahi bahwa volume fluida melewati suatu titik per satuan waktu. Lalu dari definisi tersebut dapat diperoleh rumus laju fluida, yaitu Q sama dengan V per T. V ini adalah volume dan T adalah satuan waktu. Yang dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa laju fluida berbanding lurus dengan volume fluida dan laju fluida berbanding terbalik dengan waktu. Nah, berikut data hasilnya, analisnya juga. Laju fluida dengan variasi ketinggian dapat kita lihat bahwa semakin ketinggiannya semakin tinggi, maka laju fluida tersebut akan semakin besar juga. Lalu pada variasi konsentrasi juga dapat kita lihat bahwa semakin besar konsentrasi, maka akan semakin kecil laju fluidanya. Nah, dari data hasil di atas dapat kita lihat bahwa laju fluida dari kedua kegiatan atau variasi mempunyai hasil yang menyatakan laju fluida yang berbanding terbalik dengan waktu fluida. Hal ini dapat menyimpulkan kegiatan praktikum sudah sesuai teori dan lalu menghitung viskositas fluida.
Pengertian viskositas fluida dalam zat cair adalah gesekan yang ditimbulkan oleh fluida yang bergerak atau benda padat yang bergerak dalam fluida. Besarnya gesekan ini biasanya juga kita sebut dengan derajat kekentalan zat cair. Martowarsono 2006, lalu Ginting 2007 juga menyebutkan bahwa dalam kegiatan praktikum ini, untuk mencari besarnya koefisien viskositas fluida, digunakan persamaan hukum Poiseuille. Hukum Poiseuille menyatakan bahwa cairan mengalir melalui suatu pipa akan berbanding langsung dengan penurunan tekanan panjang pipa dan pangkat 4 jari-jari pipa. Jika fluida mengalir mulus dalam suatu pembuluh sepanjang L dan jari-jari sepanjang R, maka debitnya adalah seperti hukum Poiseuille yang terdapat pada dasar teori sebagai berikut. Berikut analisisnya. Pada variasi ketinggian, bahwa kita lihat koefisien viskositasnya semakin tinggi ketinggian, maka koefisiennya semakin rendah dan laju fluidanya semakin tinggi. Dari data hasil perhitungan atau analisis di atas dapat dilihat bahwa semakin cepat laju fluida, maka semakin kecil koefisien viskositas dari fluida tersebut. Namun terjadi sedikit kerancuan dalam hasil analisis tersebut, yang mana hasil viskositas dengan ketinggian 110 cm hasilnya lebih kecil dibanding ketinggian 140 cm. Namun masih dapat dianggap bahwa hasil tersebut masih relevan dengan dasar teori, karena selisih perbedaan hasil tersebut masih kecil dan hasil dari perhitungan sudah dipastikan sudah benar dari teori-teori yang sudah ada, atau dalam artian lain, dalam melakukan percobaan dan menganalisis hasil percobaan sudah benar, hanya saja hasilnya memang menunjukkan kerancuan. Lalu dalam analisis variasi konsentrasi, koefisien viskositas fluida semakin besar seiring dengan bertambahnya konsentrasi, namun berbanding terbalik dengan laju fluidanya. Dari hasil perhitungan atau analisis di atas, hasil ini sesuai dengan dasar teori yang menunjukkan bahwa besar debit atau laju fluida berbanding terbalik dengan koefisien. Dari hasil perhitungan koefisien viskositas yang sudah dilakukan praktikan, hasil dapat disimpulkan hasilnya sudah benar dan sesuai dengan teori. Berikut beberapa teori yang kita gunakan sebagai acuan menyatakan bahwa hasil praktikan itu sudah mendekati dengan kata benar. Yang pertama, Martowarsono 2006 dalam penelitiannya menyatakan semakin besar viskositas zat cair, maka semakin susah benda padat bergerak dalam zat cair tersebut. Hal ini juga dibutuhkan dalam perbandingannya yang terbalik dari variasi ketinggian, yaitu semakin tinggi fluida tersebut, maka semakin cepat laju fluidanya. Nah, semakin cepat laju fluidanya ini juga berbanding terbalik dengan viskositas zat cairnya. Semakin besar laju fluidanya, maka viskositas zat cair akan semakin kecil. Lalu di perbandingan variasi konsentrasi, viskositas ini adalah kekentalan, juga dapat dinyatakan dengan hampir sama konsepnya dengan konsentrasi. Konsentrasi semakin tinggi juga akan semakin kental. Lalu hasil dari konsentrasi, semakin tinggi konsentrasi, maka semakin pelan laju reaksinya. Nah, semakin pelan laju reaksinya ini juga
berbanding terbalik dengan viskositas. Semakin pelan laju reaksi, maka akan semakin besar viskositas zat cair tersebut. Lalu Sarojo 2006 menyatakan semakin besar viskositas maka aliran akan semakin lambat. Lalu Martoharsono 2006 juga dalam pernyataannya menyatakan bahwa karena pengaruh gaya K, lapisan zat cair dapat bergerak dengan kecepatan V yang harganya semakin mengecil untuk lapisan dasar sehingga timbul gradien kecepatan. Lalu yang terakhir, kutipan dari penelitian Kang Inan 2006 menyatakan suatu jenis cairan yang mudah mengalir dapat dikatakan memiliki viskositas yang rendah, dan sebaliknya bahan-bahan yang sulit mengalir dikatakan memiliki viskositas yang tinggi. Lalu dalam praktikum kali ini juga kita kaitkan dengan dalam konteks medis. Dalam konteks medis, hukum ini dapat diterapkan untuk mengkaji hubungan antara debit darah dengan jari-jari pembuluh darah, tekanan darah, dan viskositas darah. Jari-jari kapal dapat diubah dengan mengganti pembuluh dari berbagai ukuran. Selisih fluida merupakan selisih tekanan hidrostatik fluida pada posisi lubang dan pada posisi fluida bejana berpancuran. Jika selisih tinggi fluida pada posisi kedua adalah H, maka selisih tekanan hidrostatis P sama dengan rho GH. Sedangkan rho adalah massa depan massa jenis fluida, G adalah percepatan pengukuran, dan H adalah ketinggian fluida. Dari Ginting 2000. Berikut kesimpulannya seperti tadi dari data hasilnya. Terima kasih. Jika banyak kekurangan dalam presentasi kali ini, kami kelompok 6 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat.